1,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Saya masih bersama ekonom senior yang juga pernah menjadi Rektor Universitas Katolik Atmajaya, Bung Agustinus Prasetyanto. Bung Pras, kemarin banyak sekali pertanyaan dari anggota Dewan kepada Menteri Perdagangan, Kabulok, Kepala Badan Pangan. Kemana impor? Sepanjang sejarah ini adalah impor tertinggi yang pernah ada. Sebenarnya penjelasannya apa? Kita harus sampai sebegitu besar mengimpor beras. Kalau dilihat ya, dasar pemikirannya itu adalah satu. Karena memang ada resiko bahwa panen itu mundur atau berkurang atau bahkan gagal. Karena isu El Nino, karena perubahan iklim dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa pasokan global itu juga turun. Karena aspek yang sama, pengaruh yang sama ini. Karena itu di pasar global yang namanya dalam hal ini beras itu menjadi sesuatu yang makin langka. Dalam konteks yang seperti itu, saya kira semakin kita memiliki cadangan lebih banyak, itu lebih baik. Jadi kita memilih buffer. Tetapi situasi itu bukanlah situasi yang pertama kali dalam sejarah kita bernegara. Tapi kita tidak pernah sebanyak itu mengimpor beras. Jadi bukankah itu alasan yang sama dan selalu berulang? Tetapi untuk peningkatan impor berasnya lonjakannya luar biasa. Ya, itu harus diakui adalah sebuah kelemahan yang saya kira fundamental sih ya bagi negara seperti Indonesia yang penduduknya banyak dengan konsumsi beras yang tinggi, tetapi tidak bisa membuat atau mengelola manajemen stok, manajemen persediaan secara baik. Itu saya kira satu catatan yang kita harus akui, itu penting untuk menjadi masukan pemerintah untuk diperhatikan di masa depan. Bung Pras, bayangkan data BPS tahun 2023. Indonesia impor beras itu 3,606 juta ton. Ini tertinggi karena peningkatannya 613% dibandingkan tahun sebelumnya. 600% peningkatan impor. Ya, kalau kita mendengarkan ulasan ahli ekonomi pertanian ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun ada risiko gagal panen, itu mungkin koreksi produksinya itu sekitar katanya 500.000 ya ton gitu. Sementara ini kuota importnya sekitar 3,6 juta ton. Itu kan sebetulnya masif sekali gitu. Jadi ini saya kira tidak bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau import itu sudah terjadi, kenapa harga masih mahal dan masih langka gitu. Jadi kan memang ada banyak anomali dalam hal ini gitu ya. Karena impor beras tertinggi sepanjang sejarah, kenaikannya dibanding tahun lalu 600%. Dan kemudian harga tetap mahal. Dan kemudian barangnya juga tetap dianggap langka. Betul. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih menjadi penyebab dibandingkan sekedar soal distribusi. 1 bulan distribusi tidak selesai juga. Rasanya apakah Anda hanya ingin cukup berbaik sangka terhadap apa yang terjadi? Iya, tentu saja kepentingan bansos ya, maksudnya beras untuk kepentingan pemilu itu jadi variabel. Kenapa saya kira pemerintah perlu cadangan sebegitu banyak gitu ya. Saya nggak tahu apakah 3,6 juta ton itu diproyeksikan kalau sampai pada waktu itu ya, perencanaannya itu pemilu sampai 2 putaran gitu ya, sehingga bansosnya lebih banyak gitu. Tetapi bahwa persoalan manajemen pangan ini memang persoalan yang tidak sekedar persoalan ekonomi. Ini pasti ada unsur politik ya, political ekonominya gitu. Dan bahwa market di pangan ini juga market yang mungkin boleh dibilang mungkin ada semacam kekuatan besar, atau bahasa yang lebih sering dipakai adalah kartel gitu ya. Sehingga memang ya sulit untuk dikendalikan harga itu karena dikuasai oleh beberapa pemain utama saja gitu. Jadi memang ini rumit ya tapi intinya bahwa kerumitan itu sebetulnya bisa diatasi gitu, asal ada kemauan. Nah, kita dulu pernah punya persoalan soal langkanya minyak goreng, dan kemudian itu ditengarai. Ada pengusaha-pengusaha yang berusaha menimbun, dan kemudian itu berujung pada kasus hukum. Meskipun pengusaha-pengusaha yang kemudian akhirnya diproses hukum itu juga punya pembelaan, padahal kami juga ikut membantu kelangkaan minyak goreng di daerah-daerah tertentu. Apakah soal harga beras yang tinggi, pasokan yang dianggap langka,
import yang begitu tinggi tapi tidak juga mampu mengendalikan harga beras yang sangat tinggi ini juga akan memakan korban pengusaha-pengusaha yang dianggap kartel atau menumpuk pasokan beras. Saya menduga ini mereka tidak berani bermain-main. Jadi setelah ini saya duga harga itu akan turun karena beras itu pasokan itu akan mengalir pada market gitu. Jadi sekali lagi memang situasinya tidak tidak murni penjelasan ekonomi, supply and demand dan distribusi, tapi juga ada campur tangan politik yang kemudian menentukan distribusi itu sendiri dan harga pada akhirnya gitu. Karena sudah mulai ada, kalau kita bilang sudah mulai dicolek atau disebut jangan lagi menimbun beras. Dan itu tentu buat pengusaha juga akan, wah jangan sampai ada korban baru lagi seperti yang pernah terjadi dalam kelangkaan minyak goreng. Ibu Sri Mulyani sendiri dalam paparannya mengatakan ada pesan dari G20 di Brazil waktu itu, dan pesan ini bisa ditangkap media menulisnya sebagai oleh-oleh yang ya tidak terlalu manis, tetapi sebuah pesan yang harus diperhatikan, yaitu situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak mudah di Indonesia. Termasuk Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyinggung soal harga pangan ini. Kalau belajar soal politik beras dalam setiap rezim, apakah memang beras ini akan menjadi sebuah kendaraan, sebuah instrumen politik yang bisa menjatuhkan satu rezim atau membuat instabilitas politik yang bisa sewaktu-waktu terjadi? Kalau meminjam misalnya mantan wakil presiden, bom waktu. Ya, bahwa dia berpengaruh terhadap instabilitas sosial, ya. Dan saya kira sekarang ini kan sudah muncul ya keresahan bahwa akses terhadap beras dan kemudian harga, dan setiap kali operasi pasar selalu ada gejolak sosial dalam pengertian orang berbondong-bondong itu, ya. Jadi masalah sosial saya kira iya. Tapi apakah ini akan punya implikasi pada masalah politik? Itu saya kira sangat ditentukan oleh variabel-variabel lain. Artinya dia nggak sendirian. Maksudnya faktor beras itu sendiri satu-satunya akan membuat instabilitas politik. Saya tidak menduga sampai ke sana. Anda tidak melihat bahwa ada kecemasan tentang wah ini bisa jadi bom waktu kalau tidak cepat diselesaikan harga beras, karena kemudian harga pangan lainnya juga meningkat. Ini akan memicu instabilitas politik yang mencemaskan? Anda tidak melihat itu valid? Sampai kepada satu asumsi bahwa ini akan terjadi gejolak politik itu agak jauh, meskipun kemungkinan itu ada, ya. Saya tidak mengatakan nggak ada kemungkinan itu ada, tetapi bahwa diperlukan variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang menambah sehingga akumulasi persoalannya itu menjadikan bobot persoalannya menjadi besar sehingga kemudian meletus menjadi yang istilahnya bom waktu itu. Bahwa ini persoalan, ya. Tetapi apakah itu sampai berujung kepada instabilitas politik, itu perlu sekali lagi eskalasi persoalan yang lain yang juga ikut. Ya, pernyataan Anda, penjelasan Anda cukup menenangkan karena banyak juga yang melihat, waduh ini jangan sampai instabilitas politik atau sesuatu yang terjadi pada politik berbarengan dengan kondisi ekonomi itu akan memacu atau memicu seperti reformasi 98. Enggak kan? Saya kira situasi sekarang berbeda, ya. Kalau dalam paparannya Bu Sri Mulyani itu mengatakan situasi dunia, tapi kan sebetulnya juga di akhir beliau mengatakan, dan itu faktanya begitu, ya, bahwa kita tidak seburuk negara lain. Jadi sebetulnya kalau dibilang ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja, tapi kita itu relatif baik-baik saja. Dan artinya modalitas ekonomi kita itu sebenarnya cukup untuk tetap dalam situasi yang stabil, yang terus bergerak secara positif dan sebagainya gitu. Bahwa ada dinamika sosial, dinamika politik, iya. Yang ini saya kira membedakan sekali dengan situasi 98. Jadi kalau kita berpikir situasi ini akan berujung pada 98, saya kira kok masih asumsinya masih terlalu banyak gitu untuk sampai ke sana. Atau Anda ingin mengakhiri penjelasan itu dengan tidak akan terjadi seperti 98? Ya, dugaan sementara begitu. Tapi sekali lagi ini kan terus berkembang, ya. Dan eskalasi itu tidak hanya pada satu masalah, tapi masalah-masalah yang lain. Kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang juga tereskalasi gitu, itu kemungkinan itu tetap ada. Saya tidak. Itulah pentingnya bagaimana seorang Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani menjaga APBN, disiplin fiskal, menjaga inflasi, sehingga di tengah
kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, sesungguhnya ekonomi Indonesia patut diacungi jempol. Ada subsidi BBM, ada subsidi dana BOS, ada makan siang gratis. Ketika sumber dana anggaran dipercaya tidak bisa menutupi semua subsidi dan program, jadi subsidi mana yang perlu dihilangkan? Kami kembali saat lagi. Saya